Shalom, selamat pagi saudara. Mari kita akan berdoa sebelum kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mensyukuri untuk setiap pertolongan-Mu yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami. Sebentar ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicara dan tolong kami semuanya. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur dan berdoa. Amin. Saudara, bacaan tekad pada pagi hari ini diambil dalam 2 Tawarik pasal yang keempat, dan perenungan kita diambil di dalam ayat yang pertama sampai yang kedua. Demikian firman Tuhan. Lalu ia membuat mezbah tembaga yang 20 hasta panjangnya, dan 20 hasta lebarnya, dan 10 hasta tingginya. Kemudian dibuatnyalah laut tuangan yang 10 hasta dari tepi ke tepi, bundar keliling, 5 hasta tingginya, dan yang dapat dililit berkeliling oleh tali yang 30 hasta panjangnya. Nah saudara, dalam perikop ini menjelaskan tentang pembuatan benda-benda logam untuk perlengkapan perkakas dalam bait suci. Di antaranya mezbah tembaga, laut tuangan, 10 bejana atau baskom, dan 10 kandil emas. Saudara, mezbah tembaga di bait Allah berfungsi sebagai tempat untuk mempersembahkan kurban bakaran kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah laut tuangan, seperti dalam ayat 2 sampai ayat yang ke-6 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan sebagai sebuah bejana perunggu yang bundar. Dengan berkeliling tepi luarnya dihias dengan 2 jajar gambar sapi yang dicor bersama-sama dengan bejana itu. Bejana itu ditempatkan di atas punggung 12 sapi perunggu. 3 menghadap ke utara, 3 menghadap selatan, 3 ke barat, dan 3 ke timur. Laut tuangan atau bejana ini fungsinya adalah sebagai tempat air untuk dipakai para imam membasuh diri sebelum para imam datang kepada Allah mewakili umat. Mereka harus membersihkan tangan dan memurnikan hati mereka. Yang ketiga adalah 10 bejana pembasuhan yang diletakkan 5 bejana di sisi kanan, 5 bejana pada sisi kiri. Bejana-bejana ini berfungsi untuk membasuh atau mencuci potongan-potongan binatang yang akan dibakar sebagai kurban. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ayat yang ke-6, dan selanjutnya adalah 10 kandil emas. Dalam ayat yang ke-7, saudara, dikatakan dibuatnya juga 10 kaki pelita dari emas menurut model yang telah direncanakan, dan 10 meja. Semua kaki pelita dan meja itu ditaruh di dalam ruangan utama di rumah Tuhan. Masing-masing 5 di sebelah kiri dan 5 di sebelah kanannya. Dibuatnya juga 100 mangkuk emas. Kandil atau kaki pelita yang berfungsi sebagai tempat penerangan dalam bait Allah. Bait Allah dalam perjanjian baru adalah tubuh kita, saudara. Rasul Paulus di dalam surat 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri." Saudara, sama seperti Salomo yang membuat perabot bait Allah dengan kualitas bahan terbaik, biarlah kita juga memberikan kualitas terbaik dalam hidup kita. Kekuatan, waktu, dan talenta yang Tuhan berikan boleh kita maksimalkan untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar pagi hari ini dari apa yang sudah dilakukan Raja Salomo saat mereka membuat peralatan-peralatan di dalam bait Allah dengan kualitas yang baik, dengan mutu yang baik. Dan Tuhan,
Jikalau hari ini bait Allah itu adalah kami sendiri, anak-anak-Mu ataupun orang percaya, biarlah kami juga memberikan kualitas yang terbaik di dalam hidup kami, di dalam melakukan apapun, terlebih melakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati dan pimpin kami sepanjang hari ini. Demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.